Nah, ini berhubung tadi juga udah Pak abis. Cuman gue takut penonton tuh yang nonton nungguin apa lagi ya. Apa nih kelanjutan? Jadi kita mau ngomongin apa nih? Karena kan sesuai di judulnya ini, thumbnailnya kan sama judulnya gue nanya, gue bikin hakikat manusia sebenarnya. Nah, gimana Pak Artoyo? Oke. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hakikat manusia sebenarnya. Ya, dalam episode ini saya akan cerita tentang hakikat manusia sebenarnya. Tetapi saya nggak bicara langsung dari manusianya. Nah, ini yang gue demen nih. Karena gini. Karena ini menurut science. Itu maksud gue. Saya pun belum bisa jelaskan manusia 100% apa sampai detik ini. Ya maksudnya ini Jadi termasuk keresahan gue juga sebagai manusia gitu. Hakikat manusia sebenarnya. Tetapi dari unsur yang lain yang berkaitan langsung dengan manusia kehidupan sehari-hari, kita bisa tahu. Walaupun tidak tahu 100% juga. Tetapi minimal soal kejiwaannya kita tahu. Oke. Jadi saya mulai. Jadi saya mau bicara sebenarnya tentang waktu. Kita ngomongin waktu. Ya. Selama ini orang kan tahunya waktu itu kemarin, entar, besok, tahun depan, 2000 tahun yang lalu. Apakah benar? Ya, kalau secara matematis, fisika ada. Tapi itu sebenarnya cuma alat bagi ilmuwan untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi mereka ciptakan satu satuan untuk pengukuran gini, dan waktu yang dibilang sejam ini itu kan kesepakatan bersama. Betul. Semua itu kesepakatan. Betul. Gimana. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau bicara yang sebenarnya, waktu itu kan cuma ada sekarang. Ya. Yang geser terus. Sejak adanya semesta ini, dan sampai entah kapan geser terus, yang ada sekarang. Nah terus kita yang seolah-olah lahir, dewasa, besar, nanti mati, loh itu gimana? Itu kan cuma berubah-ubah doang. Betul. Berubah-ubah terus. Bahkan tiap momen yang sepersekian detik itu pun kita berubah, cuman kita nggak nyadari aja bahwa kita berubah. Ada jutaan sel di badan kita yang mati dan ada jutaan sel baru yang hidup. Kita nggak menyadari aja. Karena hakikatnya ini berarti ketika kita ngomong masa lalu, ya padahal hakikat waktu itu sekarang terus. Sekarang udah lewat itu yang lalu. Itu kita sepakat masa lalu ya karena kita yang bilang ada masa lalu. Iya. Sebenarnya itu cuma sekarang yang geser-geser. Kalau bicara sebenarnya ya, saya nggak bicara. Sebenarnya ini cuma sekarang geser-geser. Terus perubahan-perubahan itu mulai dari nggak ada kita lahir melalui entah siapa orang tuanya, terus lahir kita terus sampai yang dibilang mati kan cuma berubah-ubah doang. Nah kalau berubah-ubah doang, walaupun belum ada bisa menjelaskan nanti setelah, mungkin bisa jelaskan tapi nggak bisa buktikan ya. Yang namanya setelah mati itu juga perubahan juga. Nah kalau cuma adanya perubahan, dan ilmuwan udah jelaskan loh, satu-satunya keabadian di dunia ini cuma perubahan. Kalau keabadian adalah perubahan, berarti apa? Kita ini abadi. Itu bisa dirumusin dong. Jelas kita ini abadi siapapun. Cuma karena terpengaruh oleh berbagai pengkondisian, kesepakatan tadi juga. Buat saya nih, asumsi saya nih bahwa seolah-olah nggak abadi gini-gini. Ya itu terserah pandangan masing-masing. Namun secara sains itu perubahan adalah keabadian satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Dan karena kita berubah terus, nggak ada ujungnya, ya kita juga abadi. Karena kita abadi jadi artinya apa? Nggak usah dikhawatirkan soal mati ini itu, nggak usah dipusingin. Berusaha menjadi dirimu sebaik mungkin aja. Itu penyakit yang luar biasa loh, anxiety untuk kematian itu. Iya. Gila loh. Justru karena orang takut mati, jadi gampang diperbudak dengan konsep-konsep
Ya. Supaya dia itulah pokoknya. Supaya lu Itulah. nggak usah gitu khawatir mati gitu. Everything's gonna be alright. Lu tahu itu semuanya cuma perubahan. Yang berubah terus entah jadi apapun, dan kita gak usah pusing ntar jadi apa. Itu merangkaian perubahan doang. Kalau kita udah nggak pusingin entah jadi apa yang ditakutkan lagi? Ya kan? Karena tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Justru kalau gue sih buat ngambil sikap dari kita ngobrol begini, ini keren banget sih buat gue ya teman-teman ya. Ini buat saya pribadi ini keren banget. Jadi kan dulu ada ya cerita mitos orang mencari keabadian. Ya sekarang ini kita jawab di video ini. Kita ini abadi. Cuman abadi tidak ada bentuk yang sama. Kalau bentuknya sama kayak batu tetap itu aja. Itu berarti barang mati. Jadi orang yang mau mencari yang sama tetap itu sebenarnya mencari mati. Padahal kita hakikatnya manusia, makhluk abadi. Wah keren tuh keren. Berarti orang zaman dulu membuat prasasti itu menunjukkan dia menemukan keabadian juga, selain dia sadar bahwa keabadian itu adalah cuman bergeser aja dan kita adalah, aku pun adalah abadian. Dan akhirnya dia mengaplikasikan suatu penemuan yang keren. Sebenarnya ini keren loh kalau teman-teman tahu loh hakikatnya. Ini kita ngomongin hakikat. Kalau tahu bahwa kita abadi, terus apa nih? Fisik jelas pasti hancur apapun juga, ya kan? Karena itu siklusnya memang harus begitu. Ibarat lu pakai HP, ada ini, ada siklus, ada ini. HP, kalau udah lama casingnya udah jelek, ya gantilah. Kadang-kadang mesinnya udah nggak bisa nunjang nih, ada teknologi 5G, ya gantilah. Nah untuk ganti kan harus beli yang baru. Sama kita juga gitu, jiwanya tetap yang abadi itu si jiwa akan munculkan lagi fisik yang baru. Yang entah siapa orang tuanya itu nanti dipilih yang paling cocok bagi dia untuk menjalani pengalaman-pengalaman baru melalui si orang tua tadi dan kondisi kehidupan dari si orang tua tadi. Oke, paham. Jadi kita nggak divonis mati bahwa misalkan gue lahir dari keluarga raja, gue tetap anak raja. Ya enggak lah. Bisa suatu saat raja gue dikudeta, hilang semua. Bisa juga gue anak gembel, contoh ada nyata, ada yang bekas menteri yang dulunya bekas mau beli sepatu aja udah bekas bolong lagi, ya kan? Akhirnya jadi konglomerat. Ini kan nyata. Jadi tidak berarti kita divonis lahir jadi apa atau menjadi apa. Justru orang yang menyerah terhadap keadaan yang tidak mau berubah, padahal hakikat manusia dan berubah. Dia nggak mau berubah, dia mati dalam kondisi kayak tadi. Itu kesalahannya. Karena kalau dia tahu bahwa dia adalah agen perubahan yang selalu harus bisa berubah, ya kan? Otomatis dia bisa berubah menjadi apapun yang dia idam-idamkan. Nah, terus kuncinya apa? Itu berubah. Kan seperti tadi saya ngomong, apa yang di luar ada di dalam, ya kan? Di luar planet ini segala macam, bumi semua beredar kok, muter, gerak. Artinya kalau untuk berubah Anda harus bergerak. Dia aja udah nunjukin, matahari nunjukin, semua nunjukin. Cuma kita aja pantatnya terlalu mungkin pakai kursi merek X ya, saya nggak mau ngomong ya. Sudah dulu lupa berdiri iklannya begitu. Jadi malas bergerak. Itu yang bikin kita sulit berubah. Padahal kalau kita mau bergerak, jalan aja kemana. Dan jangan dari awal berpersepsi sesuatu itu, jangan santai nikmati, nanti bisa muncul ide-ide yang bisa menjadikan satu alat bagi Anda, entah merubah, terserah Anda mau ke arah ekonomi, ya nanti dapat ide-ide yang original untuk ke ekonomi. Kalau Anda maunya soal pengetahuan, dapat pengetahuan seperti saya hobinya pengetahuan, ada aja entar yang nggak sengaja sih dapat pengetahuan baru. Oh, seperti di video sebelumnya, yang tadi Pak Hartoyo. Jadi video sebelumnya nanti teman-teman yang mungkin baru nonton ini bisa nonton video sebelumnya. Jadi Pak Hartoyo jelasin soal atom, elektron itu ya. Ya, elektron. Nah, jadi, itu nanti itu bisa berkait-kait dan semesta ini semua terhubung. Makanya saya bilang hakikat. Kenapa hakikat? Jadi saya, kamu ini sebenarnya bukan kamu itu saya yang versi lain. Cuman karena kejebak di alam 3 dimensi yang ada satu sosok yang dicitrakan oleh lensa yang dibilang mata, itu prosesor yang namanya otak, menjadi satu bentuk yang berubah, yang berbeda-beda semua. Hakikatnya kita semua sama, satu kesatuan, cuman lagi pengen merasakan pengalaman sebagai manusia, maka memecahlah menjadi banyak sekali dan berbagai versi. Dan di dalam spiritual yang sebenarnya tidak dikenal baik dan jahat.
semua itu cuma pengalaman-pengalaman doang kok. Iya betul. Semua itu pengalaman. Oh, pernah ngerasain jahat, pernah ngerasain baik, pernah ngerasain. Dan Tapi- ujung-ujungnya tetap Anda harus mencari jati diri Anda Itu sebagai maksud gua. khasnya Anda, uniknya Anda. Tapi kan sebenarnya kalian tuh nggak mesti harus worry karena aku adalah aku juga gitu. aku yang lain, versi yang lain. Ya, dan ini mudah-mudahan juga menjawab buat teman-teman yang desperate atau yang mungkin kena masalah mental, anxiety dan lain-lain gitu. Jadi Iya. udah nggak usah worry gitu. Nggak usah Lu dikhawatirkan. nggak sendirian gitu. Kan lu nggak sendirian men gitu. Jadi balik lagi tadi pada hukum ya, aku adalah aku gitu. Itu udah menjawab. Gitu. Iya. Terus kira-kira setelah waktu ada lagi? Ya memang waktu itulah yang bisa menjelaskan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk abadi. Jadi jawaban Hakikatnya, dari selain jawaban makhluk itu. abadi, semua apapun yang ada di semesta ini sebenarnya kita juga dalam versi yang lain. Oke. Mantap. Kita semua. Mantap. Jadi kita Jadi saya nggak mau bicara agama ya. Jadi jangan dikait-kaitkan. Anda yang kaitkan, saya enggak. sekali lagi saya bilangin, saya yakin penonton teman-teman spiritual Indonesia ini, reuni spiritual Indonesia ini, saya yakin dan kita harus sepakat juga ya bahwa untuk agama ya kita kantongin masing-masing. Ini Ya. kita nggak bicara agama, kita bicara tentang spiritual Indonesia yang model begini. Gitu. Ya, Teman-teman yang dari sifatnya universal. betul sifatnya universal. Siapapun, agama pun, background apapun, suku apapun bisa terima Betul. ini. Dan kita- Tapi jelas supaya mudah menerimanya, saya bicara berangkat dari sains. Nah itu dia. Karena kalau bukan saya orang suka bilang, oh hayalan dia, enggak. Dan Kalau yang ada paling saya, penting udah ini pembuktiannya. dan yang paling penting ini adalah pengalaman teman-teman spiritual Indonesia. Jadi reuni spiritual Indonesia adalah pengalaman masing-masing orang. Jadi bukan jarang nih katanya. Iya, kita bukan katanya kok. jadi kira-kira gitu nanti saya cut dulu. Ini kayaknya lanjut di episode ya. berikutnya Ini lagi. soalnya masih ada ajan Isya, kita Oke. takut nggak ngargain juga. Oke. Lanjut ya teman-temannya, nonton video selanjutnya. Sampai Jangan ketemu lagi. sampai ketemu Rahayu, lagi. rahayu, Rahayu. Ganti baterai.